bisa saja terjadi. Iya. Nah, ini apa? Terus satu lagi, kekerasan seksual itu kan permasalahan bersama sosial. Artinya kita harus bersama-sama gitu. Ini bukan hanya untuk perempuan saja, tapi memang benar kata Ketum Kohati tadi, Yunda Hadis, bahwasannya pemerintah juga harus ikut andil gitu loh. Harus apa sih namanya? Jangan kayaknya kalau kita rasa sekarang itu hanya diem aja ya. Kalau sudah ini udah berlalu gitu. Kayaknya apa ya? Udahlah, sudah biasa, udah enggak benar kata Mbak siapa Afrina tadi, bukan menunggu 1000 2000 korban gitu. Satu korban itu sudah menjadi darurat gitu. Sudah bisa dikatakan harus segera diambil tindakan yang serius ya Mbak ya. Oke, artinya Kopri PKC Lampung sama dengan HMI mendukung untuk RUU PKS segera disahkan ya Mbak ya. Oke, saya kembali ke Mbak Afrin. Mbak, sebelum RUU PKS ini disahkan kan ada undang-undang yang memang mengurus tentang kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan juga ya Mbak ya. Tapi apa yang paling membedakan undang-undang lainnya dengan undang-undang RUU PKS ini Mbak? Undang-undang? Iya. Oke. Sebenarnya kalau untuk khusus undang-undang ya, kalau kita membicarakan undang-undang, ini kan tataran nasional berarti ya, seperti itu. Yang khusus membahas soal perempuan, itu ya baru undang-undang RUU PKS. Cuman di sebagian itu ada di undang-undang PKDRT ya, PKDRT, kemudian undang-undang perlindungan anak itu juga sudah dibahas soal kekerasan terhadap perempuan. Nah ya, untuk sementara kalau untuk KUHP sendiri kan enggak ya gitu kan. Memang kalau untuk KUHP itu kan jenisnya lebih ke universal gitu, enggak khusus dia merujuknya. Jadi kalau setingkat undang-undang secara umum belum ada, lebih ke undang-undang khusus ya. Oke. Ya bisa kayak undang-undang trafficking ya kan, TPPO gitu ya, semacamnya itulah. Lalu apa yang paling membedakan RUU PKS dengan undang-undang yang tadi juga mengatur terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual, meskipun pembahasannya mungkin tidak terlalu detail gitu? Apa yang paling membedakan gitu? Kenapa RUU PKS ini harus segera disahkan gitu? Apa sebenarnya yang menjadi titik tekan dari RUU PKS ini? Jadi begini, ketika suatu peraturan itu sudah disahkan dalam tataran legislatif di lembaran negara, itu bakalan menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang lainnya ya, segala lintas sektor lah itu untuk menjalankan peraturan itu. Jadi ini tentu sangat urgent ya, sangat menjadi tolak ukur untuk mereka menjalankan suatu kebijakan yang ada di daerah mereka. Ketika tingkatannya itu lebih tinggi gitu, cantolan kita menyebutnya, cantolannya itu lebih tinggi seperti sekelas undang-undang, ini tentu akan semakin kuat gitu, semakin kuat untuk membuat suatu kebijakan, suatu tindakan dan lain sebagainya gitu ya, untuk menjalankan dari perintah undang-undang itu sendiri, seperti itu Mbak. Nah kalau mau ditanya apa bedanya, ya tentu sangat beda sekali ya. Kalau mau kita bahas beda nggak beda, biasanya kalau untuk soal kekerasan terhadap perempuan, ini kan kita selalu makanya kalau sekarang nih gitu, kita masih pakai KUHP itu, iya kan. Jadi kalau dalam memberikan perlindungan, iya. Jadi ketika polisi gitu kan, APH, para aparat penegak hukum itu memberikan layanan kepada perempuan korban, pasti merujuknya langsung ke KUHP gitu loh. Sedangkan di KUHP ya tentu kita tahu itu dibuatnya entah pada zaman berapa, tahun berapa, yang kita juga nggak ngerti itu tingkat perubahan modus operandi yang dilakukan itu sangat jauh berbeda dengan saat ini. Kayak sekarang belum lama ini dalam masa pandemi ini gitu kan. Untuk proses modus ya, cara pelaku melakukan kekerasan itu sendiri semakin beragam. Sangat beragam sekali semakin gitu beragam dan tidak tercover oleh undang-undang sebelumnya. Tidak tercover gitu, dan ini kan tentu sangat merugikan perempuan seperti itu. Ketika mendengar undang-undang RUU PKS dikeluarkan dari Prolegnas, apa yang dilakukan oleh Damar, Pak? Oke. Kalau kita sih ya kita kan tetap dukung ya, kita berupaya untuk dukung supaya undang-undang ini masuk dalam Prolegnas tentunya, seperti itu, sama dengan kawan-kawan yang lain. Dukungannya itu berupa apa, Mbak? Kita
Damar itu kan sifatnya lebih kayak NGO gitu ya. Kita memberikan mengopiak-ngopiak, ya, kita bahasanya mengopiak-ngopiak. Kita memberikan kontrol kepada pemerintah gitu kan. Ya, yang berhak mengeluarkan si undang-undang itu kan kebijakan negara gitu, nggak mungkin Damar untuk bisa mengeluarkan itu kan, legislatif. Jadi kita tugasnya ya kita kita bekerja sama gitu ya, bekerja sama dengan pemerintah daerah juga untuk supaya pemenuhan akses terhadap perempuan korban di bagian legislasi ini bisa tercapai. Jadi langsung begitu mendengar itu dikeluarkan dari prolegnas langsung mengambil tindakan bagaimana caranya supaya undang-undang itu bisa lolos dengan menghubungi relasi-relasi yang ada di Damar mungkin gitu. Sebenarnya bukan persoalan ini ya, karena kita kan harus berdasarkan by data juga sih. Kalau kita mau ngomongin soal kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya gitu kan, kita harus kaji juga. Kita kan lebih sifatnya ke advokasi gitu, advokasi soal kebijakan. Jadi sebenarnya kalau untuk Damar sendiri udah lama sebenarnya, dari tahun 2000 gitu kan, untuk perjuangan akses keadilan terhadap perempuan hingga 2006 ini untuk fokus ke soal kekerasan terhadap perempuan. Nah kemudian karena dirasa ini sudah mulai, ada nih dari tahun 2000 sampai 2006 ini kan ada muncul soal kita berhasil menginisiasi kebijakan sekelas Perda gitu kan, Perda nomor 6 tahun 2008 tentang layanan terhadap perempuan korban seperti itu. Nah dari situ loh kita bakalan bisa begitu setingkat Perda nih, baru setingkat Perda langsung melahirkan kebijakan-kebijakan yang lain gitu loh. Kayak misal kita tahu tuh ada unit layanan di Rumah Sakit Abdul Muluk gitu yang khusus untuk perempuan korban kekerasan, itu ada gitu, mulai muncul satu gitu kan. Kemudian ada lagi untuk seperti UPT PKTK, kemudian ada UPKT gitu kan. Yang itu unit layanan yang induk semulanya itu dari si Perda tersebut. Nah, ini contoh loh sebenarnya, ini contoh kecil. Apalagi sekelas, ini baru Perda loh, apalagi sekelas undang-undang. Nah, ketika ada undang-undang, ya tentu ini sangat membedakan banget kalau ada undang-undang dan ini ada undang-undang yang bersifat khusus mengatur soal perempuan. Ini sangat luar biasa seharusnya gitu. RUU PKS ini kan merupakan salah satu hal yang dianggap bisa menekan angka kekerasan seksual. Tapi harus kita akui karena belum menjadi undang-undang resmi, jadi belum bisa terlihat di depan mata. Ya kan, Mbak? Saya ke Mbak Amun terlebih dahulu. Menurut Mbak nih, selain RUU PKS, opsi apa yang dirasa bisa menekan angka kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, Mbak? Karena kita kalau berbicara RUU PKS, bagaimanapun dia belum di depan mata gitu. Apa yang kira-kira ada di depan mata yang bisa kita lakukan dan ini bisa menekan angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, Mbak? Terima kasih. Menurut saya, menurut pandangan saya itu belum ada gitu. Yang sekelas KUHP aja gitu, nggak bisa gitu, belum bisa menekan angka kekerasan seksual, malah semakin tahun semakin bertambah gitu. Kalau dibilangin gimana sih sikap kita perempuan-perempuan ini, menurut saya lembaga advokasi Damar, Kohati, PMI, Kopri dan organisasi lainnya mungkin sama gitu. Kita sudah mensosialisasikan. Kalau dulu kita juga punya kasus pernikahan dini itu nggak boleh kan, sama kita sama-sama bersama-sama membuat gerakan sendiri, membuat sosialisasi, tapi itu menurut saya cara yang belum efektif gitu. Belum efektif ya. Menurut pandangan saya belum ada gitu. Jadi belum ada opsi selain RUU KUHP tersebut. Kalau Mbak Zaima Suri, menurut Mbak apa? Adakah opsi sementara sebelum RUU PKS ini disahkan yang bisa kira-kira menekan angka kekerasan, pelecehan seksual pada perempuan? Bicara soal cara untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan gitu kan, kita harus pahami faktor-faktor apa sebenarnya yang melandasi gitu. Tadi sudah sempat kita bahas, ada faktor-faktor pendidikan, faktor sosial budaya, kemudian faktor dasar hukum yang memang hari ini belum kita dapatkan kejelasannya gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan hari ini adalah hal-hal kecil, gerakan-gerakan kecil yang bisa turut menyokong gitu. Karena apa? Riak-riak kecil itu kalau misalnya kita gabungkan, semakin banyak riak akan menjadi ombak gitu. Riak seperti apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, khususnya kita sebagai individu perempuan ataupun sebagai organisasi perempuan gitu ya. Benar gitu, kita bisa melakukan
Sosialisasi seperti apa? Sosialisasi terhadap perempuan. Bagaimana sih sebenarnya keadaan di luar sana gitu? Apa saja sebenarnya yang akan kalian hadapi gitu di luar sana itu seperti apa? Itu perlu dilakukan sosialisasi. Kemudian langkah apa yang bisa dilakukan oleh perempuan ketika dia mengalami kekerasan seksual seperti itu? Karena apa? Hal-hal seperti ini adalah hal yang tabu begitu kan di lingkungan masyarakat kita. Seorang perempuan ketika dia mendapatkan kekerasan seksual gitu, banyak sekali yang cenderung diam, tidak ingin melaporkan. Karena apa? Dia malu gitu. Dia tidak tahu aksesnya, dia tidak punya akses. Kadang ada yang diancam gitu. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita bekerja sama, bergandengan tangan, mungkin OKP ataupun LSM lainnya bersama pemerintah mengadakan satu kegiatan ataupun program yang memang serius untuk menanggulangi ini. Kita fokuskan di pendidikan. Menurut saya itu pendidikan yang paling dasar. Jadi melakukan sosialisasi, juga menggencarkan pengedukasian ya Mbak ya, terkait dengan pembahasan perempuan. Oke, karena kita nanti akan membuka sesi tanya jawab, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kakak-kakak sekalian, bahwa mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita melihat bahwa memang kejadian ini banyak terjadi dan ada korban yang sedang mengalami hal tersebut seperti itu. Saya boleh meminta dari mungkin Mbak Alvina terlebih dahulu untuk memberikan support atau semangat kepada para korban yang mungkin sampai saat ini belum bisa untuk bangkit atau masih ada trauma yang sangat besar, mungkin bisa disampaikan Mbak? Ya, ini menambahkan ya, sebenarnya kalau untuk lembaga advokasi perempuan Damar, ini kan ada beberapa hal yang dilakukan ya untuk perempuan korban kekerasan gitu kan. Kita akan membuat seperti ya kayak disampaikan oleh Mbak dari Kohati ya, sosialisasi juga atau semacam apa? Ya, ini kita punya kayak kelas-kelas gitu. Ada kelas? Iya, kita punya kelas kelompok diskusi gitu. Kita ngelihat dari soal kita dengan masyarakat gitu kan, kita ada kelas ayah, kita libatkan juga, karena kalau kita melihat angka kekerasan aja cuman kita memberikan edukasi hanya kepada perempuan aja, sedangkan pelakunya enggak gitu kan, ya itu juga bisa saja enggak bisa nih menekan angka gitu kan. Jadi itu pelakunya yang harus kita edukasi juga ya? Kita menyebutnya kayak kita kasih pendidikan gitu ya, kasih pendidikan kelompok untuk kelas ayah, kelas remaja laki-laki gitu, remaja perempuan, juga kelas ibu gitu. Dan Damar membuka kelas itu? Iya, dan itu ada tersebar di 6 kabupaten dan kota gitu ya, sementara kita memberikan dampingan itu. Nah, di sana kita akan membahas gitu soal isu-isu soal kekerasan terhadap perempuan, kemudian sampai kesehatan seksual reproduksinya pun itu kita juga bahas di sana gitu. Nah, setelah itu kita bakal lanjut nih, setelah dari tataran masyarakat gitu kan, kita lanjut ke tataran lingkungan, lebih ke stakeholder gitu ya, stakeholder terkait gitu. Karena ketika masyarakat sudah terbentuk, kalau dari pemerintahnya belum pro gitu kan, kita tadi kembali lagi gitu, kalau pemerintah juga belum pro ya nggak bisa juga dijalankan. Jadi kita berkoordinasi lagi dengan pemerintah. Selain itu ya kita lebih ke kayak dukungan advokasi gitu ya, advokasi kebijakan, kayak kita kampanye gitu, kayak hari-hari besar nasional dan lain sebagainya, kita juga harus tetap aktif di situ juga. Nah, kemudian untuk pesan terakhir gitu ya tadi untuk para korban ya, karena kan ini bukan pengalaman yang mudah ya Mbak, dan mungkin tidak pernah diinginkan oleh siapapun gitu, tapi harus menerima kenyataan yang sangat pahit seperti ini. Apa kata-kata untuk para korban Mbak yang mungkin lebih tepatnya gini ya, karena untuk perempuan korban ini kan kita sudah berupaya, Damar sudah berupaya mendorong adanya pemenuhan akses layanan bagi perempuan korban. Untuk mendapatkan akses layanan itu seperti kita ada rumah sakit yang bisa menerima untuk perempuan korban, kemudian ada RPTC yang bisa memberikan perlindungan saat dia tidak ada tempat ruang aman gitu kan bagi dia gitu. Nah, kemudian juga ada lembaga layanan-layanan yang lain yang siap untuk memberikan dampingan kepada perempuan korban. Ya, maka ini adalah wujud dukungan kami gitu, wujud dukungan Damar terhadap perempuan korban dengan tetap melakukan gerakan yang terus mendorong terbentuknya
kebijakan-kebijakan yang bisa diakses oleh perempuan korban gitu. Jadi bukan hanya slogan-slogan atau kata-kata, tetapi aksi nyata. Jelas itu tentang aksi nyata. Bahkan juga kalau untuk kawan-kawan yang ada di Tanggamus gitu kan, kita juga udah berhasil mengadvokasi sekelas kebijakan yang ada di desa gitu kan. Karena untuk proses advokasi itu sendiri, ketika dari nasional gitu, dari nasional turun ke Pemda, ketika dari Pemda juga nggak ada untuk bisa yang dekat dengan masyarakat gitu, sekelas desa itu juga susah gitu, masyarakat juga kesulitan untuk menjangkaunya. Jadi kita melakukan advokasi juga gitu di kelas desa untuk di Gisting gitu yang sudah terbentuk untuk lebih ke lembaga layanan gitu ya, lembaga layanan tapi sekelas desa, lingkupnya lebih kecil lagi dibanding lembaga layanan yang ada di rumah sakit dan lain sebagainya. Itu menjadi pintu pertama gitu, menjadi pintu pertama pengaduan bagi perempuan korban yang ada di desa tersebut gitu. Jadi itu namanya Satgas gitu, Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan gitu di lingkup desa. Itu baru terbentuk 2 sih, ada di Tanggamus, di Pekon Purwodadi, juga di Lampung Timur itu Desa Tegal Ombo. Nah, selain itu juga ada beberapa dukungan juga sih untuk pencegahannya gitu ya, untuk proses pencegahannya kayak misal kita kan bekerja sama dengan leading sektor ya, leading sektornya bisa dengan dinas kesehatan, kemudian hingga dari dinas kesehatan, APH, hingga para tokoh agama nih, kan biasanya perempuan korban merujuknya ke tokoh agama nih ketika mereka punya masalah. Nah, di tokoh agama itu sendiri kayak setingkat KUA gitu, kita membuat suatu kerjasama terutama kemarin dengan KUA Gisting kita kerjasama untuk namanya pembuatan surat perjanjian pranikah gitu. Jadi itu adalah pola pencegahan gitu, pola bentuk pencegahan supaya tidak terjadi KDRT gitu di dalam lingkup rumah tangga yang kita ini. Nah, itu adalah bagian bentuk-bentuk dari dukungan kami kepada perempuan korban. Jadi ketika ya kita tidak menginginkan gitu menjadi korban, tidak ada yang menginginkan hal tersebut. Jadi nggak ada orang yang menginginkan menjadi korban, dan bukan berarti kita silent ketika ada korban gitu. Jadi kita tetap bergerak, bersuara untuk pemenuhan akses layanan terhadap perempuan korban. Oke, Mbak. Kalau kepada Mbak Zaimah Suri, apa yang ingin mungkin dikatakan kepada para korban, mungkin hal-hal yang bisa membuat korban kembali bangkit seperti itu, apa Mbak kira-kira Mbak? Mungkin sedikit gitu yang bisa saya sampaikan. Tidak semua perempuan mengerti apa yang dirasakan oleh korban begitu kan. Korban punya pengalamannya masing-masing, seberapa berat, seberapa pahit gitu. Tapi kita sesama perempuan harus saling support, harus saling mendukung gitu. Jangan pernah menyalahkan sesama perempuan gitu, karena kita tidak tahu cerita aslinya seperti apa gitu kan. Dan kemudian selanjutnya jangan pernah takut untuk bicara gitu, speak up. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak wajar ataupun tidak mengenakan bagi kita, jangan pernah takut untuk melaporkan gitu. Karena apa? Seandainya kita hanya diam, maka praktek ini akan terus berlanjut gitu. Si pelaku ini tidak akan jera gitu. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan perlakuan seperti itu, kemudian kita melapor ataupun ditindaklanjuti nantinya, si pelaku ini akan mendapatkan efek jera dan menjadi pelajaran bagi para calon-calon pelaku yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama dan serupa gitu kan. Hal inilah yang sebenarnya harus kita suarakan bersama dan harus terus kita gaungkan gitu. Karena apa ya? Yang ini menjadi penting gitu. Karena ya sedih kalau misalnya kita asli Mbak. Apalagi kalau sudah mendengar kabar yang seperti di Lampung Timur atau kabar-kabar lain, kita sebagai perempuan merasa pasti itu sangat hancur sekali seperti itu kan Mbak. Jelas itu karena berkaitan juga dengan mental, kemudian masa depan dia dan lain-lainnya. Jadi intinya sesama wanita harus saling merangkul, dan juga untuk para korban harus speak up ya, jangan takut untuk bicara, kira-kira seperti itu. Kalau untuk Mbak Anggun sendiri, gimana Mbak untuk para korban yang mungkin belum bisa? Untuk para korban kekerasan seksual yang sudah terjadi, satu kata, jangan bungkam. Jangan bungkam. Ya. Kalau memang laporkan gitu. Jangan pernah takut ya Mbak ya. Takut, karena semua pasti akan mendukung. Karena memang benar kata Adis tadi, kita nggak, walaupun kita sesama perempuan, kita nggak tahu apa yang mereka rasakan. Apabila itu terjadi sama kita juga,
belum tentu kita bisa melewatinya gitu. Benar Mbak. Jadi kita sama-sama perempuan harus saling mensupport, harus saling semangat, jangan menyalah, ini bukan yang terjadi, malah kita saling menyalahkan korban gitu. Oke. Kita buka sesi pertanyaannya untuk para audiens yang menonton secara online. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom Instagram, nanti akan langsung disampaikan kepada narasumber dan akan segera dijawab. Mungkin sembari menunggu pertanyaan bisa minum dulu Mbak. Silakan minum dulu Mbak. Minum apa ya? Aku minum Mbak. Tadi kita belum sempat bahas soal data KPA di Lampung. Baru sekali. Siapa tahu nanti kalau ada muncul kita bisa kita. Mbak Adis sudah April ya. Mbak Adis kemarin udah dengar yang pernyataan dari KPAI Kak. Iya. Yang justru malah melindungi. Iya. Ini dulu ya. Mbak Alvin dulu mungkin. Apa Mbak ciri-cirinya? Jadi gini ya, kita sebagai perempuan juga tentu sangat paham ya. Sebenarnya kita lebih harus paham terhadap diri kita dulu, kondisi kita, terhadap tubuh kita.